Oke, terima kasih Pak Rojak atas pengarahannya. Untuk selanjutnya, saya beri waktu ke Ibu Tri. Mungkin ada hal-hal yang mau juga ditambahkan dan disampaikan kepada mahasiswa terkait dengan persiapan perkuliahan seminar proposal. Kepada Ibu, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Dede. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen dulu ya. Jadi saya akan tampilkan rencana kerja untuk kegiatan mahasiswa di semester 7 yang akan melakukan pembimbingan proposal. Nah, di sini yang pertama jelas ada pengajuan judul proposal. Jadi dari yang tadi malam saya share terakhir update sekitar jam berapa itu? Jam 10-an malam ya. Itu sudah 95 judul yang sudah di ACC, tapi kalau yang masuk itu sudah banyak sekali, cuman kan ada yang double, ada yang judulnya variabel yang nggak lengkap dan segala macam, jadi ada yang ditolak. Kemudian pengajuan judul nanti sampai tanggal 10 Oktober ya, jadi nanti kalau misalkan yang belum mengajukan judul atau yang belum ACC judulnya, silahkan mengajukan lagi melalui link yang diberikan kemarin. Nanti akan saya cek, kemudian saya share lagi hasilnya di grup seperti biasa. Kita akan beri waktu sampai 10 Oktober. Bagi yang sudah disetujui judulnya, maka akan mengurus penetapan judul proposal ya. Ada nanti model suratnya atau bentuknya gitu di buku panduan, nanti akan saya tampilkan juga. Nanti itu perlu tanda tangan dari Pak Dekan ya. Selanjutnya mengurus surat kesediaan membimbing proposal, ini tadi yang sempat disinggung oleh Pak Dekan, jadi nanti untuk ke dosen pembimbing masing-masing itu nggak usah kalian. Jadi nanti yang jelas kalian buat surat kesediaannya dulu sesuai format yang kami berikan. Kemudian kalian kumpul di fakultas, nanti kami yang akan memintakan tanda tangan ke masing-masing dosen. Selanjutnya kalau sudah mengurus kesediaan membimbing nanti, berarti kalian sudah boleh konsultasi proposal. Untuk konsultasi proposal sebaiknya nanti setiap mahasiswa yang punya dosen pembimbing yang sama, itu digabung jadi satu grup gitu ya. Entah nanti Pak Didi yang bikinkan atau kalian yang bikin sendiri grupnya, nanti itu teknis saja. Yang jelas, misal ada yang nanti bimbingan saya, mau bimbingan pembimbing 1 atau pembimbing 2 sayanya, itu gabung aja jadi satu grup supaya gampang ngubunginnya. Terus nanti jangan lupa ngisi formulir yang tadi sudah saya bagikan di grup, itu kan isinya nomor HP kalian ya, karena memang kemarin dosen pembimbing itu sarannya minta nomor HP kalian semua, supaya kalau misalkan kalian yang hilang atau nggak pernah muncul itu bisa dihubungin. Memang harapan kami adalah seluruh mahasiswa ini, 135 orang ini nanti akan ujian proposal di bulan Desember gitu ya. Oke, kemudian konsultasi proposal nanti 23 September sampai 5 Desember, kemudian pendaftaran ujian proposal bisa dari tanggal 1 sampai 5 Desember atau nanti mengikuti jadwal yang ditetapkan. Kami memang menjadwalkannya sekitar bulan Desember itu untuk ujian, tapi tanggal pastinya belum tahu karena nanti tergantung panitia ujian ya. Jelas kami menyiapkan untuk pendaftarannya kalau bisa maksimal sampai tanggal 5 September. Oke. Kemudian, ini saya mau tunjukkan tadi ada format suratnya ya, format suratnya. Oke, surat nanti yang diperlukan sebenarnya surat keterangan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi keuangan, ini sambil jalan aja, nggak apa-apa. Kemudian ada surat ini penetapan judul proposal ya, kalian isi dengan nama, NPM, fakultas, prodi, serta 3 judul kalian. Tulislah judul yang sudah disetujui atau nanti yang akan kalian gunakan itu di nomor 1. 2, 3-nya isi dengan judul yang lain gitu ya. Yang jelas yang disetujui tulis aja nomor 1 sehingga judul pilihan nomor 1 ini sudah nggak usah ditulis tangan lagi, sudah langsung diketik. Tulis sesuai tanggal.
Jadi nanti nama kalian di sini, dan di sini nanti Pak Dekan yang akan tanda tangan. Selanjutnya, kesediaan membimbing proposal. Ingat, untuk surat yang pengajuan judul dengan kesediaan membimbing proposal, kop suratnya itu menggunakan kop fakultas ya. Nanti nomornya bisa diminta ke Pak Pri. Kalau kalian mengajukan suratnya ini bulan September, berarti yang di sini nanti adalah 9 Romawi ya. Tapi misalkan nanti ada yang masih belum disetujui atau segala macam, baru ngurus surat pembimbingan proposalnya itu di bulan Oktober, maka nanti di sini yang kalian tulis adalah 10 Romawi. Jadi jangan 9 terus gitu ya. Jadi sesuaikan bulannya juga. Ini nanti yang dibilang Pak Dekan tadi bahwa kalian buat saja suratnya, kemudian nanti setelah ditandatangani Pak Dekan, maka dikumpulkan di fakultas saja, kami yang akan memintakan ke dosen masing-masing. Oh iya, untuk pembimbing, ini kan nomor induknya ada yang NIDN, ada yang NIDK, ada yang NUP gitu ya. Jadi nanti untuk nomor yang di bawah sini tulisannya itu disesuaikan. Kalau memang dosen tadi itu NUP, maka yang ditulis di bawah sini adalah NUP gitu ya. Bukan NIDN, NUP terus 99 berapa gitu. Kalau nanti NIDK berarti NIDK 8895 sekian. Kalau NIDN ya tulis NIDN. Jadi jangan dihantam rata semua NIDN. Jadi perhatikan nanti di nomor dosen masing-masing, mereka masuk di NUP, NIDK atau NIDN gitu ya, supaya nanti lebih terorganisir. Berita acara bimbingan proposal ini nanti kalian buat ya, kalian buat sendiri, pakai kopnya, kop fakultas. Ini nanti istilahnya kalian isi setiap kali kalian bimbingan dengan dosennya. Keterangannya nanti yang diperiksa itu apa, bab 1 kah, atau latar belakang, atau kajian pustaka, atau yang lain-lain, silakan ditulis seperti itu. Nanti ini akan dilampirkan ketika kalian ujian ujian proposal. Judul proposal ini kemarin ya yang sudah saya bagikan di grup ada sekitar 95 yang sudah, tapi tadi saya cek lagi memang sudah ada 20-an yang masuk, cuman belum saya periksa lagi. Kemudian apa lagi ya? Nah ini, jadi memang judul yang masuk ke saya itu sangat banyak sekali, masing-masing mahasiswa sekitar 3 judul ya, ada juga yang 1 judul, ada yang 2, tapi rata-rata 3, dan sudah sekitar 261 yang masuk. Tapi tadi yang disetujuin itu kan baru 95 ya dari total 135 mahasiswa. Jadi gini, ada beberapa yang memang tidak saya setujui judulnya itu memang karena judulnya sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, itu jelas tidak disetujui ya. Kemudian ada juga yang kadang judulnya itu kayak apa ya, agak nggak nyambung. Kalau menurut saya sih bahkan mungkin sudah nggak perlu diteliti. Contoh ini, saya nggak tulis, saya hilangkan namanya ya, saya sembunyikan. Contoh salah satu judulnya adalah pengaruh pandemi COVID terhadap shift kerja karyawan Ramayana. Iya, memang karena ada pandemi kan sudah ada shift kerja ya, nggak cuma di Ramayana, di IKIP juga ada shift kerjanya. Terus mau dilihat apanya gitu istilahnya. Kan kalau misalnya kalian ngambil judul kuantitatif berarti ada yang harus diangkakan kan, seperti itu ya kasarannya, ada yang harus data-data tadi diubah menjadi angka. Terus kalau emang sudah jelas ngapain diteliti lagi kan gitu. Kemudian ini ada yang lucu juga, pengaruh aktivitas bermain game online terhadap kesehatan mata. Emangnya kalian ini mahasiswa kedokteran atau gimana ngurusin kesehatan mata anak gitu ya? Maksud saya gini, kalian kan jurusannya prodinya pendidikan ekonomi, ya carilah yang nggak jauh-jauh juga dengan materi ekonomi gitu. Kalau misalkan udah jauh begini ke kesehatan mata, sedangkan kalian sendiri mungkin nggak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang kesehatan mata, ya masa kalian mau neliti kan gitu. Kemudian ini ada juga penurunan omset pendapatan di mall karena sepi pengunjung. Nah ini sudah ada hasilnya, ngapain diteliti? Berarti kan udah tahu bahwa penurunan
omset pendapatan itu karena sepi pengunjung, terus ngapain lagi diteliti, kan semacam itu ya. Jadi kalau mengajukan judul ya jangan yang lucu-lucu juga lah. Nih, pengaruh sinyal handphone terhadap absen siswa. Ya memang ada pengaruhnya, kalau nggak ada sinyal gimana cara mereka absen kan gitu. Jadi hal-hal yang sudah jelas seperti itu, udah amat sangat jelas menurut saya itu jangan diajukan lagi. Agak aneh gitu jadinya. Kalau misalkan yang mau kalian teliti, nah ini juga hubungan antara murid dan guru di masa COVID. Lucu nggak? Lucu banget judul ini ya. Menurut saya variabelnya apa juga nggak jelas. Ini rasanya mau pengaruh aplikasi TikTok terhadap dekadensi moral. Kalau saya marahin tuh main-main TikTok. Semacam itu, ngapain kalian urusin kan? Pengaruh penyampaian materi guru terhadap kepekaan siswa. Sorry, bukan pengaruh, tapi terpengaruhnya penyampaian materi. Ini nggak jelas juga judulnya maksudnya apa. Jadi banyak yang kayak gini. Ini juga pengaruh game online PUBG Mobile terhadap hasil belajar. Kalau saya yang jadi gurunya nggak mungkin juga saya ngizinkan anak-anak main PUBG gitu ya. Terus mau saya teliti lagi sama hasil belajar siswa gitu. Jadi tolong untuk yang belum mengajukan judul, tolonglah cari judul tuh juga pertama yang masuk akal, yang jelas variabelnya, mana variabel bebasnya, mana variabel terikat. Kalau memang kalian maunya semacam regresi atau pengaruh gitu ya analisisnya. Kemudian judul juga harus lengkap, jangan juga cuma mana ya tadi yang nggak jelas itu. Sorry, ada yang saya tandain di sini. Sorry, mungkin di atas. Ini ada satu, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Judulnya sebenarnya cukup bagus. Cuman maksud saya, serius mau neliti di Indonesia? Mau kemana aja kalian? Kalau cuma yang diteliti nanti cuma di lingkup Samarinda, itu tidak mewakili Indonesia banget, maksudnya nggak proporsional kan. Jadi ya pilih-pilih judul yang masuk akal, sesuai juga lah, kira-kira kalian nanti sanggup nggak ngelaksanainnya gitu. Analisis pengaruh harga terhadap ini juga nih, ini agak-agak lucu, terhadap pelanggan dalam menggunakan jasa. Terhadap pelanggan berarti variabel terikatnya adalah pelanggan. Terus nanti kalau kita ngubah datanya pelanggan itu menjadi angka-angka itu kayak apa kan? Nggak ada variabelnya di sini ya. Agak-agak aneh juga ini. Nah jadi tolong yang belum mengajukan, tolong diperhatikan lagi judul-judulnya, jangan sembarang masukkan judul, masukkan juga itu yang sesuai sama program studi kalian lah, yang ada kaitannya sama ekonomi gitu ya. Perpustakaan itu memang saya coret beberapa, ada yang masukkan minat baca apa segala macam, itu nggak saya masukkan karena itu loh ada jurusannya sendiri kalau perpustakaannya, kuliahnya. Selanjutnya, nah ini tadi sudah saya sebutkan, SK pembimbing nanti akan kita bagi ya, akan kita bagi melalui grup WhatsApp dalam bentuk PDF. Saran saya masing-masing mahasiswa yang punya pembimbing yang sama itu diharapkan masuk dalam satu grup yang sama, seperti itu. Kayaknya itu aja dulu, siapa tahu nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi.